Shalom, selamat pagi adik-adik yang Bunda kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Bunda Vera dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Gereja GPIB Sumber Kasih Bontang tanggal 24 Oktober tahun 2021. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyikan bersama-sama Mars Pelkat PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat pengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan masih perkenankan kami ada di pagi hari ini. Kami bisa bangun, kami bisa beribadah dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kami akan memulai ibadah IMPA kami di pagi hari ini. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan bersama-sama Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi adik-adik PA. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Meli. Sebelum kita mendengar cerita,
kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Pada pagi hari ini, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita akan firman-Mu. Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini dapat kami dengarkan dan kami sampaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, pada kesempatan pagi ini tanggal 24 Oktober, kita akan membahas akan firman Tuhan yang terdapat pada Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Bunda bacakan ya adik-adik. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Taberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Cerita firman pada pagi ini yang terdapat di Keluaran, kita beri judul Pemimpin Sejati. Nah, adik-adik, pasti kalian masih ingat cerita tentang Musa ya? Ya, Musa adalah yang memimpin bangsa Israel, menyaksikan sendiri kuat kuasa Tuhan dalam mengalahkan tentara Mesir di tengah-tengah lautan. Kisah itu ditutup dengan respon Israel yang percaya dan menaikkan pujian kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, rasa ragu atau tidak percaya bangsa Israel terhadap pertolongan Tuhan kembali tumbuh. Keraguan dan ketidakpercayaan mereka berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu air. Peristiwa ini berawal dari kemarahan bangsa Israel karena tidak mendapat air setelah mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Syur. Setibanya di Mara, airnya terasa pahit adik-adik, sehingga mereka pun mulai bersungut-sungut. Ketidakpercayaan dan sungut-sungut bangsa Israel dijawab Tuhan melalui Musa dengan menggunakan sepotong kayu yang dilempar ke dalam air. Lalu rasa air itu pun berubah menjadi manis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Tuhan tidak dapat digantikan oleh Musa adik-adik, sekalipun dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Penekanannya adalah Allah lah yang utama dan terutama, bukan Musa. Allah lah yang memimpin, bukan Musa. Tanpa petunjuk, karya dan perintah Tuhan, Musa tidak dapat melakukan apapun juga adik-adik. Oleh karena itu, Musa bertindak atas nama Tuhan akan perbuatan yang benar. Dia menyampaikan isi hati Tuhan agar umat memasang telinga dan mendengar suaranya, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, bukan bersungut-sungut, agar janji Allah tergenapi dalam hidup mereka. Janji Tuhan diikuti perintah dan sebaliknya. Jika ada perintah,
pasti ada janji yang menyertainya. Nah, adik-adik, dalam cerita Musa ini juga Bunda akan menceritakan tentang kepemimpinan bangsa Israel melalui Musa. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana Musa memimpin rakyat bangsa Israel. Begitu juga kita lihat gambar ini. Cobalah gambar Presiden Joko Widodo, presidennya bangsa Indonesia. Ada yang tahu tugasnya presiden, adik-adik? Pasti tahu ya, adalah memimpin rakyat Indonesia. Nah, ini ada gambar lagi. Ini adalah gambar Musa. Jadi, Musa yaitu orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah melakukan semua itu untuk menggenapi janjinya pada umat manusia, yaitu karya keselamatan Tuhan. Nah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa dan Presiden Joko Widodo untuk memimpin bangsa Indonesia. Adik-adik, luar biasa ya, Tuhan memimpin bangsa Israel melalui Musa dan Presiden Joko Widodo untuk memimpin bangsa Indonesia. Adik-adik, mau nggak jadi pemimpin seperti Nabi Musa atau Presiden Joko Widodo? Ayo, siapa yang punya cita-cita jadi presiden? Ya, pintar sekali. Pasti adik-adik ada yang bercita-cita menjadi pemimpin. Nah, kakak atau bunda-bunda akan memberikan kunci untuk menjadi seorang pemimpin. Ada 2 cara, yaitu pertama, adik-adik harus tahu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, tidak boleh nakal atau menjaili orang lain. Tidak boleh menghabiskan waktu dengan bermain handphone atau main game. Tidak boleh cengeng. Nah, yang kedua, adik-adik harus mau menyemangati diri untuk 1. Rajin berdoa, membaca Alkitab, mengikuti IMPA. Pastinya harus rajin belajar biar pintar sehingga bisa jadi pemimpin. Satu lagi adik-adik, kita harus mendengarkan perkataan orang tua atau papa mama yang ada di rumah. Nah, adik-adik, ketika adik-adik terus-menerus belajar dan berusaha melakukannya, maka secara perlahan adik-adik akan belajar untuk berani tampil di depan orang banyak sebagai seorang pemimpin. Misalnya, memimpin doa, memimpin barisan di sekolah, kalau misalnya di sekolah mengadakan upacara, memimpin doa di IMPA. Nah, banyak ya. Nah, Tuhan dapat memakai adik-adik untuk menjadi pemimpin. Nah, hari ini Bunda punya gambar. Coba kita lihat. Nah, gambar-gambar ini Bunda akan berikan tugas, yaitu mewarnai. Nah, ini adalah gambar Musa. Dia mengembalakan domba-domba. Nah, tugas adik-adik di rumah adalah mewarnai gambar Musa yang sedang mengembalakan domba. Terima kasih adik-adik bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan seksama. Sekian cerita firman Tuhan pagi hari ini. Shalom. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita tutup dalam doa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan ceritakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi petunjuk dan perintah Tuhan untuk menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan segala aktivitas kami di rumah maupun di sekolah.
sehingga kami mempunyai tanggung jawab sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa juga buat papa dan mama agar diberikan selalu kesehatan. Buat kakak-kakak, bunda-bunda layan diberikan kesehatan daripadamu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-teman, nama saya Eva akan membacakan ayat hafalan Kejadian 37 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Halo, nama saya Latif. Aku akan ayat hafalan Kejadian 37 ayat 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Terima kasih. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Terima kasih. Kejadian 37 ayat 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Terima kasih. Adik-adik meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kakak minta buat adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun, sehingga kami boleh mengikuti ibadah impa kami Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur bahwa kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami dan boleh kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan,
supaya kami selalu menjadi berkat buat semua orang. Dan Tuhan, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, kiranya Kau tetap memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dan kesabaran untuk membimbing kami menjadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kau angkat penyakit mereka Tuhan, Kau berkati obat-obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan, supaya mereka boleh beraktivitas kembali. Dan Tuhan, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun, kiranya dengan bertambahnya usia mereka Tuhan, mereka selalu didewasakan dalam setiap pikiran dan perbuatan mereka Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Sertai kami Tuhan di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Kita akan menerima berkat. Kita menyanyi bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik semuanya, ibadah minggu kita di pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih buat semua adik-adik yang sudah bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Dadah.